Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng di video pembahasan light novel Nano Machine ini. Video kali ini sedikit panjang ya guys, memang nggak fokus ke pergelutan sih, tapi cukup penting untuk diceritain supaya kalian ngerti permasalahan pada si The Lord-nya gitu kan. Nah yuk kita lanjut aja. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist ya guys. Saya juga ingetin kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian gak suka spoiler silahkan berhenti menonton. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 234 sampai 238. Let's go! Juice! Di pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai pada The Lord yang mulai beraksi. The Lord memisahkan Yowun dengan para anggotanya dan mengirim Yowun untuk ekspedisi ke wilayah selatan untuk menumpas sekte Blood God Six Martial. Padahal niatnya sih untuk membunuh Yowun yang berada di luar kastil. Sementara itu di kastil Kultus, The Lord mengadakan rapat besar dengan tujuan menurunkan posisi Yowun sebagai putra mahkota. The Lord memfitnah Yowun telah membunuh elder kedua King Bonki atas dasar kepentingan pribadi yaitu balas dendam. Namun, Great Guardian Maragyo menggagalkan rencana tersebut dengan mengatakan kejadian yang sebenarnya bahwa King Bonki menggunakan teknik terlarang Blood Reversion Art. Itu sebabnya Yowun terpaksa membunuh King Bonki yang berbahaya. Saat The Lord mau membunuh Maragyo untuk menutup mulutnya, Elder ke-11 Huan Yi menghalanginya. Tapi ternyata dia bukan Huan Yi, melainkan Yowun yang menyamar sebagai Huan Yi. Yang artinya orang yang pergi ke selatan itu adalah Huan Yi yang asli yang menyamar sebagai Yowun. Sekitar 10 mil dari Kultus, 300 pasukan berkuda dari Buju Sword sedang berjalan menuju selatan. Mereka berangkatnya kan telat tuh, kayak sore gitu, jadi malam pun tiba. Mereka pun bersiap untuk berkemah untuk beristirahat. Saat itu Jukem menerima telepati dari letnannya. Ketua, sepertinya ini tempat yang tepat gitu kan. Jukem celingak-celinguk dan menatap langit yang sudah gelap. Kemudian Jukem menghampiri Yowun yang berada di depan barisan dan mengeluarkan pedangnya. Melihat tindakan kapten mereka, semua pasukan pun mengeluarkan pedang mereka. Yowun pun menatap mereka dan bertanya apa maksudnya gitu kan. Jukem tertawa sinis dan berteriak kalau ini artinya Yowun bakal mati. Dengan teriakan itu, Jukem dan letnannya memacu kuda mereka menuju Yowun untuk menyerangnya. Saat itulah Yowun tertawa feminin dan bilang akhirnya mereka menunjukkan niat yang sebenarnya juga, kayak ternyata ya kayak gitulah. Jukem agak kaget mendengar suara tertawa yang feminin itu. Saat itulah Yowun mengeluarkan goloknya untuk bertahan dan menebas kepala si letnan. Slas! Cepluk, pluk, 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 gitu kan jatuh. Si letnan pun si letnan itu udah di level Grandmaster, tapi di hadapan pendekar dengan level Superior Master gak ada apa-apanya gitu kan, gak berkutik. Melihat itu Jukem menjadi muram. Dia pun berkata jadi putra mahkota akan melawan mereka. Yowun menjawab kalau dia bukan putra mahkota dan menarik topeng kulit yang dipakainya, kemudian menunjukkan wajah Huan Yi. Hampir aja topeng yang satu lagi copot. Maksudnya Huan Yi kan pakai 2 topeng kan, bahkan wajahnya yang sekarang pun juga pakai topeng gitu. Karena kan dia nggak boleh nunjukin wajah aslinya kan, kecuali ke si The Lord-nya aja. Jukem dan pasukannya kaget. Loh, sejak kapan sih Huan Yi bertukar peran dengan Yowun? Padahal mereka kan gak ngasih kesempatan buat Yowun untuk macem-macem gitu kan, gak ngasih waktu. Jadi pas udah dikasih ngomong gitu harus udah langsung berangkat gitu. Tapi Jukem pun akhirnya ngeh kalau ternyata dari awal mereka muncul dari gerbang, Huan Yi sudah berakting sebagai Yowun. Yang artinya Huan Yi saat itu adalah Yowun. Padahal mereka yang ingin menjebak Yowun, tapi malah mereka yang kejebak. Ketipu deh loh. Jukem yang marah berteriak kalau Huan Yi sudah berani melanggar perintah The Lord.
Tapi Huan Yi berkata dengan sinis, melanggar aturan. Hei, emangnya sejak kapan perintahnya berubah jadi membunuh Yowun? Kan gitu. Si Jukem tertohok dan tambah murka. Dia pun berteriak kalau mereka harus membunuh si pengkhianat dan mereka akan kembali dengan segera ke kultus. Huan Yi dengan santai bilang, emangnya lu semua bisa ngejar gue kalau gue lari gitu kan, kalau gue kabur. Sebagian pasukan Buju Sword sudah mencapai level Grandmaster, tapi buat pendekar di level Superior Master, itu mah bukan apa-apa gitu kan, cincai lah gitu. Jukem pun tertawa sinis dan berkata kalau dia sudah mengantisipasi hal itu, karena kan mereka udah tahu kalau Yowun udah ada di level Superior Master kan. Tiba-tiba semua pasukan Buju Sword menggeram dan mata mereka menjadi merah. Huan Yi mengulurkan dahinya. Ternyata mereka menggunakan teknik Blood Revision Art. Huan Yi pun menjadi waspada dan berpikir kalau mungkin saja dia nggak akan berhasil kabur. Di waktu yang sama di dalam aula besar, semua ketua sekte terkejut dengan kehadiran Yowun di situ. Yowun kan udah buka topengnya kan, topeng Huan Yi. Mereka taunya Yowun dikirim keluar kultus, jadi mereka nggak nyangka kalau Yowun bakal menyusup ke situ dengan berpura-pura menjadi Huan Yi. Mereka juga kaget karena suara Yowun benar-benar persis seperti Huan Yi. Bahkan The Lord aja tuh nggak ngeh kalau itu suara kalau itu tuh suara tiruan gitu kan, makanya dia nggak curiga. Mereka ngira Yowun belajar ilmu sihir hitam, padahal itu berkat bantuan Nano. The Lord pun menjadi muram melihat Yowun. Jadi yang berada di luar kultus itu Huan Yi, pikir si The Lordnya. The Lord tahu kalau Huan Yi berpihak pada Yowun, tapi dia nggak nyangka kalau Huan Yi bakal melanggar perintahnya. Yowun memang berani, tapi bagi The Lord, tindakan Yowun ini sudah di luar batas. The Lord tahu Yowun bermaksud untuk melawannya di hadapan elders dan para ketua sekte. Sepertinya Yowun jadi pede karena Maragium sudah ada di pihaknya. Dan karena entah bagaimana Maragium sudah terbebas dari racun parasit, Yowun jadi merasa dia sudah terbebas dari jebakan yang dibuat The Lord. Tapi Yowun salah menurut The Lordnya. Aula besar ini adalah wilayah kekuasaan The Lord secara absolut. The Lord pun berkata apa yang dilakukan Yowun di sini dan beraninya dia melanggar perintahnya, kemudian diam-diam menyusup ke aula besar itu. Dan The Lord pun bilang kalau tindakan Yowun ini dianggap sebagai pengkhianatan. Yowun menatap The Lord dengan dingin dan berkata dia punya pertanyaan untuk The Lordnya. Kenapa The Lordnya menuduh dia menyergap dan membunuh King Bongki atas kepentingan pribadi dan juga ingin menurunkan posisinya sebagai putra mahkota? The Lord menanggapi pertanyaan Yowun dengan tenang. The Lord menatap Maragium yang masih berlutut dan memerintahkannya untuk menangkap Yowun karena sudah melanggar perintahnya. Tapi Maragium menolak. The Lord udah tahu Maragium bakal menolak. The Lord pun berteriak kepada semua yang ada di situ kalau Maragium bahkan berpihak pada Yowun daripada kepadanya. Gimana sih? Ya pokoknya daripada si Maragium itu berpihaknya sama Yowun aja, bukan kepada dirinya gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa mempercayai perkataan Maragium? Jadi kan mereka tuh nggak bisa percaya sama ucapan Maragium yang bicara tentang Blood Revision Art itu, karena buktinya juga kan nggak ada. Udah gitu Maragium memihak sama Yowun, jadi sama aja dengan bohong gitu kan. Bisa aja si Maragium itu bohong. Suasana langsung hening. Memang ini yang diincar The Lord. Rasa kecurigaan para ketua sekte, kan mereka jadi pada jadi yang benar yang mana nih gitu kan. Maragium tersentak. Dia nggak nyangka kalau The Lord-nya akan memanfaatkan kesetiaannya pada Yowun seperti ini. The Lord pun bilang kalau Maragium sekarang telah memilih setia pada Yowun, tapi tetap saja orang yang bersalah harus dihukum. The Lord pun menjentikan jarinya dan pasukan istana yang ada di dalam aula itu muncul.
The Lord pun memerintahkan mereka untuk menangkap Yowun dan Maragyom. Namun saat mereka akan berjalan, tiba-tiba ada keributan di luar aula. Ada suara orang-orang yang berusaha untuk masuk aula tapi dihalangi. Saat itulah seseorang berteriak menyuruh Elder Yin Moha untuk segera masuk aula. Penjaga gerbang berusaha menghalanginya, tapi Yin Moha menerobos membuka pintu aula dan akhirnya masuk ke dalam. Semua orang kaget melihat Yin Moha, bukan karena wujudnya yang menjadi muda, tapi karena Yin Moha mengenakan pakaian pelayan wanita istana. Jadi atasannya hitam terus roknya putih. Dan yang bikin syok, Yin Moha menyeret sesuatu di tangannya. Sesosok tubuh besar yang sudah terbakar sebagian. Yin Moha pun berkata kalau dia membawa bukti yang penting. Kemudian dengan menggunakan Force Chi, Yin Moha melempar tubuh besar itu ke tengah aula. Semua orang di situ kaget melihat kondisi tubuh itu dengan pembuluh darah yang menonjol di seluruh tubuhnya, dan meskipun sudah terbakar sebagian, tapi masih terlihat jelas itu adalah tubuh King Bonki Elder kedua. Itu adalah kondisi saat seseorang menggunakan Blade Reversion Art. Jadi kan badannya itu jadi merah karena si pembuluh darahnya itu pada menonjol begitu kan. Ciri-cirinya tuh seperti itu. Tubuh King Bonki 2 kali lebih besar dari kondisi aslinya. Para ketua sekte dan elder pun syok. Berarti apa yang diucapkan Great Guardian Maragyom itu benar. Ya Allah, suara naon sih eta cacicut kedengeran gak sih guys? Mudah-mudahan enggak ya. Sorry, yuk kita lanjut lagi. Suasana langsung ribut. The Lord pun kaget. Dia berpikir, lah di mana si Pahin gitu kan? Kan dia harusnya mengawasi tempat pembakaran biar nggak ada yang masuk ke situ. Tapi udah jelas Yin Moha masuk ke tempat pembakaran dan membawa tubuh King Bonki. Di saat yang sama, seorang pelayan wanita yang lain juga menghalangi para prajurit istana untuk memasuki aula. Jadi ada 2 pelayan di situ ya. Pelayan wanita yang bertubuh besar itu menarik kaki salah satu prajurit yang memaksa masuk dan melemparkannya seperti melemparkan kapak ke prajurit yang lain. Buset dah, kuat amat. The Lord terkejut melihat kejadian itu dan bingung. Siapa sih para pelayan wanita itu gitu kan? Karena setahu The Lord, anggota Yowun semuanya sudah dipisah-pisah olehnya gitu kan. Si Baekgi, Guo Wanghel, siapa namanya Moongyu sama Chak gitu kan. Yowun tersenyum. The Lord nggak tahu kalau anggota Yowun bukan hanya yang dia bawa keluar dari akademi, tapi masih ada yang ada di akademi kayak si Ho Sangwa, siapa namanya, Chaetaegeum gitu kan, itu kan masih pada ada di akademi kan. Yowun berterima kasih pada Hubong dalam hati karena Hubonglah yang memberitahu mereka yang ada di akademi tentang kejadian ini gitu kan. Dengan Li Huamyong, kepala akademi, ditahan di penjara, maka akademi itu ditunda untuk sementara. Para instruktur pun ditahan di dalam akademi dan sedang dalam investigasi. Tapi anggota Yowun gak ada yang berdiam di asrama akademi, jadi mereka tuh bebas gitu kan, mau kemana aja. Pelayan wanita yang bertumbuh tinggi besar dan menjaga gerbang itu adalah Ho Sangwa. Ho Sangwa berteriak kalau nggak ada yang boleh memasuki aula. Seorang pria parubaya berteriak marah pada Ho Sangwa dan memerintahkannya untuk menyingkir. Tapi Ho Sangwa bilang, lawan gue sini dulu kalau lo mau masuk gitu kan. Pria itu adalah Pahin yang sudah babak belur karena dihajar oleh Yin Moha. Jadi guys, ingat kan di video sebelumnya kan saya sempat bilang tuh kalau ada pelayan wanita yang mau masuk ke tempat pembakaran dan dihalangi oleh Pahin. Pelayan itu adalah Yin Moha dan saat itu juga Yin Moha menghajar Pahin sampai babak belur. Pahin udah malu karena dikalahkan seorang pelayan wanita. Dia nggak tahu kalau pelayan itu Yin Moha yang seorang elder. Karena itu dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Ho Sangwa.
Tapi kondisi Pahin udah babak belur dan Hosangwa pun gak lemah gitu kan. Dia bukan perempuan lemah gitu. Para ketua sekte mulai bingung dengan situasi yang terjadi di aula. Kelihatannya putra mahkota datang ke situ bukan hanya mau membuktikan kalau dia gak bersalah, tapi ada hal yang lain gitu kan. Mereka merasa ada sesuatu yang gak beres gitu kan. The Lord pun menghela nafas dalam. Rencananya sudah gagal sejak Qin Moha membawa tubuh King Bonqi. The Lord menatap garang pada Yowun dan bilang apa Yowun benar-benar mau membawa permasalahan ini sampai akhir. Maksudnya tuh mau diselesain semuanya di situ gitu kan. Gelut-gelut lah sini gitu kan. Yowun menjawab dengan tegas kalau dia mau merebut tahta The Lord. The Lord pun murka dan menyerang Yowun. Yowun tahu kalau The Lord memusatkan energinya di tangannya dan bergerak menghindari serangan The Lord. The Lord pun menunjuk Yowun dan berteriak memerintahkan para elder dan ketua sekte untuk menangkap para pengkhianat. The Lord menggunakan kekuasaannya untuk mengalahkan Yowun. Dengan perintah The Lord, beberapa ketua sekte dan prajurit istana pun mulai menyerang Yowun. Menyerang Yowun, Maragyom, dan Yin Moha. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para ketua sekte yang menyerang terpental dan mereka kaget melihat siapa yang menyerang mereka. Di tempat lain, 10 mil dari kultus, ini scene-nya udah berubah ya guys. Pasukan Buju Sword mengejar Huan Yi yang kabur dari mereka. Keadaan Huan Yi penuh luka, jadi baju-bajunya tuh udah pada berdarah gitu kan. Bagaimanapun yang dilawannya adalah 300 orang yang menggunakan teknik blood reversion art. Bisa lepas dari kepungan mereka saja tuh udah untung gitu kan, tapi dengan penuh luka-luka. Sebenarnya Huan Yi itu lebih kuat dari mereka, tapi karena jumlahnya banyak, apalagi pakai blood reversion art, Huan Yi jadi kesulitan. Jukem yang indranya menjadi lebih sensitif tahu kalau keadaan Huan Yi parah. Dia pun tersenyum sinis dan merasa sebentar lagi Huan Yi pun akan kalah. Mereka akan mencapai dataran luas dan mereka akan bisa melemparkan tombak dengan leluasa pada Huan Yi. Saat ini tuh mereka keadaannya masih dikejar-kejaran di dalam hutan ya guys. Saat Huan Yi berhasil melewati semak-semak, dia pun menghentikan kudanya dan menatap dengan putus asa pada apa yang ada di hadapannya. Tidak jauh dari hadapan mereka, terdapat ratusan prajurit yang membawa bendera yang menandakan mereka berasal dari sekte Golok dan sekte Suara. Huan Yi pun menggelengkan kepalanya. Dia berpikir ini adalah akhir dari dirinya. Huan Yi merasa bersyukur di saat terakhirnya dia bisa membantu Yowun dan tersenyum karena kan udah pasti ya si sekte Golok sama Suara itu ya musuhnya si Huan Yi gitu kan di situ. Tapi kalaupun dia harus mati hari ini, dia tidak akan mati tanpa perlawanan. Huan Yi menggenggam goloknya dengan erat. Seenggaknya dia akan mati setelah membunuh banyak prajurit musuh. Huan Yi pun mengeluarkan seluruh energinya. Jukem tertawa penuh kemenangan dan memerintahkan untuk menyerang Huan Yi karena kan dia ngelihat wah ada pasukan bantuan nih gitu kan, udah pasti si sekte Golok sama Suara itu bakal ngedukung dia. Namun pasukan dari sekte Golok dan Suara yang dikira Jukem datang untuk membantu mereka malah berteriak untuk menyerang pasukan Buju Sword yang terbukti menggunakan teknik terlarang blood reversion art. Dan dengan lantang mereka berteriak, mereka bergerak atas perintah dari Chunma. Artinya atas perintah dari Yowun guys. Jukem dan Huan Yi pun terkejut, bahkan si Huan Yi-nya aja kaget gitu kan. Loh kok jadi ternyata lu mau ngebantuin gue gitu kan. 400 pasukan sekte Golok dan Suara mulai menyerang pasukan Buju Sword tanpa ampun. Di waktu yang sama di aula besar, scene-nya udah berubah lagi.
The Lord Chun Yujong menatap dengan tidak percaya pada orang-orang yang menyerang para ketua sekte dan prajurit istana yang akan menyerang Yowon. Mereka adalah Bu Churyong, Ja Kin Kang, Hang Soyu, dan Mong Oh. Loh kok gimana bisa mereka ngebantu Yowon gitu kan? Padahal jelas-jelas mereka kan saling bermusuhan. Nah ini kita sedikit flashback dulu ya guys. Jadi 4 jam sebelumnya ini tuh kejadian setelah Hwan Yi yang menyamar jadi Yowon udah pergi menjalankan misinya bersama Buju Sword ya. Di kediaman sekte Golok, banyak prajurit yang telah mengepung seluruh kediaman, bersiap menyerang, hanya tinggal menunggu sinyal aja. Di dalam ruang kerja terdapat 2 orang yang sedang mengobrol. Yang satu adalah Bu Churyong, ketua sekte Ketua sekte Golok sekaligus elder ketiga. Dan yang satu lagi adalah Yowon yang memegang topeng kulit. Kalau Yowon nggak melepas topeng kulitnya, Bu Churyong pasti akan mengira kalau dia adalah Hwan Yi yang asli. Yowon berpikir kalau mereka memiliki pertahanan yang bagus, maksudnya si sekte Golok ini kan. Sekte Golok adalah sekte terkuat ketiga sekultus iblis, dan mereka bereaksi cepat saat tahu kalau yang datang adalah Yowon dan langsung mengepung tempat itu. Buat Yowon ini adalah taruhan, maksudnya dia datang ke si tempatnya si Bu Churyong ini ya. Kalau gagal, rencananya akan hancur. Sekte Golok ini memiliki kontrol pasukan di wilayah timur laut mendekati Kastil Kandong. Jadi Kastil Kandong itu wilayah yang dituju si Hwan Yi sama Buju Sword itu kan, sekitaran situ. Yowon harus bisa meyakinkan Bu Churyong. Yowon bermaksud untuk mengirimkan bantuan untuk Hwan Yi yang pergi keluar kastil, karena Hwan Yi kan sendiri pergi ke sananya kan. Yowon nggak bisa mengirim pasukan dari dalam, tapi dia bisa meminta bantuan dari 4 sekte yang memiliki pasukan di luar kastil. Masalahnya hubungan mereka kan nggak baik gitu kan mereka musuhan. Saat itu Bu Churyong sedang berpikir serius atas apa yang telah diucapkan Yowon. Jadi mereka udah sempat bicara gitu kan. Sebetulnya kalau Yowon nggak menyamar jadi Hwan Yi, si Bu Churyong itu nggak akan mengizinkan Yowon masuk atau bahkan langsung menangkap Yowon dan menyerahkannya pada The Lord. Tapi ada satu hal yang membuat Bu Churyong ragu-ragu. Apa yang dikatakan Yowon padanya sebenarnya adalah hal yang juga disadari oleh para elders yang lain. Dan hal itu menjadi tambah parah setelah pertarungan di Kastil Jurkang. Bu Churyong mikir, kesampingin dulu dah hubungan buruk mereka gitu kan. Apa yang dikatakan Yowon itu memang masuk akal dan mereka lah target berikutnya. Sepertinya begitu. Sebenarnya maksud apa sih gitu, yuk kita lanjut lagi. Saat ini The Lord memutuskan untuk menyerang kubu Yowon yang telah menjadi kubu terkuat saat ini di kultus. Namun setelah itu nggak ada jaminan The Lord nggak akan menyerang mereka juga gitu kan, karena kan udah pasti ya si The Lordnya juga nggak suka sama 6 sekte ini, apalagi mereka tinggal 4 sekte gitu kan. Yowon mendesak Bu Churyong untuk mengambil keputusan karena mereka sudah nggak ada waktu lagi. Bu Churyong berkata pada Yowon, apa Yowon sadar kalau dia bisa saja nangkap Yowon sekarang dan menyerahkan Yowon pada The Lord? Yowon dengan santai menjawab, oh ya silakan aja gitu kan kalau itu memang keputusan si Bu Churyong. Bu Churyong rada-rada terpana gitu kan, kok sikapnya santai banget. Si Bu Churyong ini tuh sudah berhadapan dengan Yowon beberapa kali dan tahu kalau Yowon itu orang yang sangat berani gitu kan, terobos aja gitu. Bu Churyong pun menanyakan pada Yowon bahwa 4 sekte saat ini adalah
fondasi kultus. Jadi fondasinya kultus itu kan 4 sekte, karena kan itu yang paling kuat ya gitu. Tapi mereka masih menundukkan kepala mereka pada keluarga Chun. Menurut Yowun, kenapa bisa begitu? Yowun diam mendengarkan. Bucuryong meneruskan. Kultus iblis menyembah dewa iblis dan api. Dan yang orang yang bisa berkomunikasi dengan kedua dewa itu menjadi The Lord. Dan keluarga Chun lah yang dipilih. Maksudnya keluarga Chun, si Chun Yowun itu kan. Karena hanya keluarga Chun yang bisa berkomunikasi dengan kedua dewa itu kan, para dewa-dewa itu. Ratusan ribu anggota kultus mengabdi pada The Lord yang bisa berkomunikasi dengan para dewa dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Itu adalah sesuatu yang gak bisa dimiliki oleh 6 sekte. Maksudnya kemampuan itu tuh gak bisa dimiliki 6 sekte gitu kan. Sekuat apapun kekuatan mereka dan mereka menjadi fondasi kultus saat ini, tanpa kemampuan itu, maksudnya berkomunikasi dengan dewa, maka nggak akan ada kultus gitu. Intinya kan kultus itu ada karena ada The Lord gitu, ngerti nggak sih? Makanya kan di kultus itu kan si The Lord itu tuh kayak jantungnya mereka gitu. Kalau The Lordnya mati ya udah bubar gitu kan, matilah semua itu kultus gitu. Itulah sebabnya 6 sekte nggak pernah berniat untuk menjatuhkan The Lord atau berusaha menandinginya, karena ya percuma aja gitu kan, mau sekuat apapun mereka mau ngejatuhin The Lord tuh, si anggota kultus itu nggak akan pernah ngakuin mereka sebagai The Lord berikutnya gitu, karena ya itu dia, karena mereka bukan keluarga Chun gitu, keluarga Chun yang bisa berkomunikasi dengan para dewa itu gitu. Dan yang dilakukan Yowun saat ini adalah Yowun ingin menjatuhkan fondasi kultus. Tanpa suatu pembuktian bahwa Yowun memang pantas menjadi The Lord yang terpilih, maka pertarungan mereka itu nggak akan menghasilkan apapun. Meski Yowun ngalahin 6 sekte atau The Lord sekalipun, ngejatuhin The Lord sekalipun, anggota kultus nggak akan langsung menganggapnya sebagai pemimpin. Intinya Yowun nggak bisa membuktikan dirinya adalah The Lord yang terpilih atau yang sesungguhnya. Bucuryong membenarkan dan mengatakan bahwa nggak ada alasan apapun untuk dia dan para elder yang lain untuk menurutinya, maksudnya menuruti Yowun gitu kan. Emang lu siapa sih gitu kan? Saat itulah Wishguard, bukan Armguard ya guys, kita ganti aja jadi Wishguard, yang ada di pergelangan tangan Yowun terpecah menjadi potongan-potongan dan membentuk sebuah pedang hitam yang berkilau. Bucuryong langsung berdiri dari duduknya karena terkejut. Penasihat Bucuryong melakukan telepati menanyakan ada apa, karena dia merasakan perubahan suasana dan bermaksud untuk menerobos masuk. Tapi Bucuryong melarangnya. Kita kembali ke keadaan sekarang. 4 jam kemudian, Chun Yujong menjadi murka melihat kelima elder malah melindungi Yowun. Begitu juga para ketua sekte yang menyerang mereka. Mereka jadi bingung karena sepertinya permasalahan ini menuju ke arah yang tak terduga. The Lord sangat murka sampai matanya merah dan berteriak pada kelima elders kalau mereka berani melawan perintahnya. The Lord mengeluarkan aura kemarahan. Aura tersebut sangat kuat energinya gitu kan, dan menekan, sehingga orang-orang yang ada di sana berubah menjadi pucat, menahan kekuatan The Lord. Hanya elders, Yowun dan Maragiom yang mampu bertahan dari kekuatan energi Supreme Master. Jadi si The Lord-nya itu kan udah tahap Supreme Master ya guys. Para elders menjadi muram merasakan kekuatan The Lord. Salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Jianghu. Mereka ragu apa Yowun mampu menghadapi kekuatan The Lord. Hosangwa Sorry guys. Hang Soyu sampai berkeringat dingin.
The Lord yang murka berteriak kalau mereka berani mengkhianatinya dan bersiap untuk menyerang. Saat itu Yowun maju dan berkata kalau mereka bukan pengkhianat. The Lord terpana dengan tindakan Yowun yang berani gitu kan, dan mau menyerang si Yowun maksudnya. Tapi saat itu Witch God Yowun terpecah dan menjadi potongan-potongan, kemudian berubah membentuk sebuah pedang hitam yang berkilauan. Semua orang terpana melihat kejadian yang menakjubkan di depan mata mereka dan menatap pada pedang itu. Semua orang melihat nama yang tersemat pada maksudnya melihat tulisan gitu kan yang tersemat pada pedang tersebut. Sky Demon Sword atau pedang iblis langit, dengan tulisan yang sama persis dengan yang tertulis pada monumen yang ditinggalkan Father Chunma. Maksudnya sama dengan tulisannya si Father Chunma kan. Semua orang terkejut melihat tulisan Sky Demon Sword atau pedang iblis langit yang tersemat pada pedang hitam itu. Mereka bingung kenapa Yowun bisa punya pedang yang sama seperti The Lord. Meski sama, pedang Yowun lebih hitam dan memiliki aura yang berbeda. The Lord melotot kaget melihat pedang yang dipegang Yowun. Gak mungkin The Lord gak menyadari pedang apa itu. Dia juga punya dan menggantung di pinggangnya, tapi itu pedang palsu. Gak ada satupun dari The Lord sebelum-sebelumnya yang berhasil menemukan pedang yang ditinggalkan Father Chunma selama ratusan tahun ini. The Lord merasakan aura mengerikan dari pedang tersebut. Jadi itu adalah pedang yang asli, pikir si The Lord-nya. The Lord shock banget sampai dia lupa kalau dia tuh lagi marah gitu kan. Sekarang The Lord mengerti kenapa para elders membantu Yowun. Pasti karena pedang tersebut. Kalau Chun Yujong sekarang mengakui bahwa pedang Yowun adalah pedang iblis langit yang asli, maka secara nggak langsung dia juga mengakui Yowun sebagai Chunma. The Lord gak bisa terima kenyataan itu. Saat itulah tiba-tiba The Lord mendengar suara bisikan di telinganya. Semua bakal berakhir kalau elu mengakuinya. Buktikan aja kalau pedang itu palsu atau elu gak akan bisa lepas dari situasi ini. The Lord kaget dan dia pun menoleh ke tempat suara itu berasal. Seorang pria dengan satu tangan yang hilang, jadi kan dia tangan cuma satu, berdiri di bawah bayangan pilar besar di belakang tempat para elder duduk sedang menatapnya. Orang itu adalah Yujing atau Chun Yujing, adik dari The Lord. Jadi kan The Lord kan punya adik yang sama-sama jadi dari sekte pedang kan. Padahal The Lord udah bilang kalau dia nggak boleh ada di situ, tapi dia malah ke situ. Yujing berbicara lagi dan mengusulkan The Lord untuk mematahkan pedang Yowun agar The Lord nggak kehilangan kekuasaannya. Jadi kan kalau dipatahin kan ngebuktiin kalau itu pedang palsu walaupun udah tahu kalau itu asli sebenarnya. Setelah diam sejenak, The Lord pun berpikir perkataan Yujing ada benarnya juga. The Lord pun meminta Yowun untuk menyerahkan pedangnya untuk diperiksa olehnya, maksudnya ini asli apa enggak gitu kan. Para elders kaget dan menggelengkan kepalanya. Gimana kalau The Lord-nya mau macam-macam nih itu pedang gitu kan. Tapi Yowun dengan santai mengizinkannya dan memberikannya pada The Lord dengan menyodorkannya di telapak tangannya, maksudnya nih ambil sendiri gitu kan. The Lord pun mengerahkan 30% energinya untuk menarik pedang itu ke tangannya. Jadi kan pakai energi gitu kan mau ditarik. Tapi bergerak aja enggak itu pedang gitu kan. Anteng di tangannya si Yowun gitu. Gua gak mau gerak mager. Itu membuat The Lord ya marah dan menuduh Yowun melakukan trik biar pedangnya gak bergerak. Yowun pun tersenyum dan melemparkan pedang hitamnya ke udara dan The Lord pun melompat kemudian menangkap pedangnya dengan tangan kirinya. The Lord pun bermaksud untuk memasukkan energinya pada pedang itu agar menjadi lemah, maksudnya biar si pedangnya itu lemah gitu kan, dan akan mematahkannya memakai force chi pada tangan kanannya. Tapi sesaat setelah The Lord menangkap pedang itu, dia berteriak kesakitan dan melepaskan melepaskan pedangnya gitu kan.
Tangannya terbakar, guys. Karena kesal, The Lord pun akan menghancurkan pedang itu dengan force chi. Tapi sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tiba-tiba saja seekor emoji hitam besar muncul dari pedang tersebut dan mengaum pada The Lord kayak wah gitu kan. The Lordnya shock dan refleks mundur. Saat dia melihat pedang itu lagi, The Lord terkejut karena emoji raksasa itu hilang, yang ada hanya pedang hitam Yogun yang melayang di udara. Yogun tersenyum dan merentangkan tangannya kayak mau ngambil gitu kan. Terus pedangnya itu otomatis kembali ke tangan Yogun. Pedang hitam yang menolak disentuh The Lord sekarang menjadi kalem di tangan Yogun. Semua orang langsung bersorak takjub melihatnya dan berteriak kalau itu adalah pedang iblis langit yang asli. Para ketua sekte yang sudah berumur, maksudnya yang udah tua gitu, tahu dengan jelas karena mereka mendengar cerita itu secara turun-temurun gitu kan dari leluhur-leluhurnya, bahwa pedang iblis langit itu dikatakan terbuat dari tulang dan darah seekor emoji, dan pedang legenda tersebut memilih tuan yang akan memilikinya. Sebenarnya sih si pedangnya si Yogun ini tuh pedang iblis langit ini tuh masih banyak misterinya ya guys. Nanti di buku kedua sih akhirnya ketahuan itu tuh pedang berasal dari mana. Jadi si pedang ini tuh kan diceritainnya itu dibuat dari meteor yang jatuh ke bumi gitu. Cuman kan nggak tahu siapa yang ngebuatnya gitu kan. Go Wang Hin, ketua sekte Demon Fist, ini tuh bapaknya si Go Wang He ya guys, berteriak dengan keras bahwa pedang iblis langit menerima Yogun sebagai tuannya. Saat itulah suasana langsung berubah. Semua orang tahu bahwa orang yang memiliki pedang iblis akan mewarisi nama Chunma, pemilik kultus iblis yang sesungguhnya. The Lord menggigit bibirnya karena kesal. Dia berusaha mematahkan pedang itu, tapi tindakannya malah menunjukkan bahwa pedang itu tuh adalah pedang yang asli. Maragiom gak melewatkan kesempatan itu dan berdiri. Maragiom mengeluarkan plakat biru dan menunjukkan pada semua orang yang ada di situ dan berteriak dengan lantang. Para anggota kultus, dengarkan Sky Demon Order atau perintah iblis langit. Para ketua sekte terkejut mendengar kata Sky Demon Order. Mereka melihat pada plakat Maragiom tertulis dengan jelas Sky Demon Order di plakat itu. Para ketua sekte dan para elders langsung berlutut dan menunduk. Gak ada yang boleh berdiri di depan Sky Demon Order. The Lord merasa kesal pada Maragiom yang menunjukkan identitas rahasianya pada semua orang, ya kan. Dia sebagai guardian of the Sky Demon Order itu kan sebenarnya rahasia kan, cuman The Lord-nya aja yang tahu. Maragiom berteriak kalau dia adalah guardian of the Sky Demon dan akan menyampaikan pesan dari Father Chunma. Semua orang meneriakkan kejayaan untuk kultus iblis kayak gitu kan. Maragiom meneruskan, karena Yogun telah lulus tes yang ditinggalkan oleh Father Chunma. Tesnya itu maksudnya yang nyari si pedang iblis langit dan akhirnya dapat gitu kan. Dan telah menjadi pemilik sah dari pedang iblis langit, maka diputuskan putra mahkota Chun Yogun adalah Chunma yang baru. Yogun langsung berlutut dan menunduk. Yogun menerima perintah itu. Semua orang langsung berteriak dengan gembira dengan kejadian luar biasa itu. Akhirnya setelah ratusan tahun, Chunma yang baru pun muncul. Chun Yujong yang menyaksikan itu menjadi murka dan gak bisa menerimanya. Dia pun menatap Chun Yujing dengan kesal karena usulannya si Chun Yujing tadi yang membuat hal itu terjadi. Chun Yujing hanya bilang maaf dengan setengah hati gitu kan, maaf deh ya gitu. Dia nggak bisa membantu si The Lord lagi. The Lord murka dan berteriak pada Chun Yujing, beraninya lu ya nggak menghormati gua kayak gitu kan. Semua orang yang mendengar itu menjadi terdiam.
dan memperhatikan The Lord yang berteriak pada pilar yang ada di aula itu. Yowun dan para elder menatap The Lord dengan pedih, karena nggak ada siapapun guys di balik pilar itu. Para ketua sekte bingung dengan sikap The Lord yang marah-marah pada pilar di aula. Jadi dia kayak ngomong sama pilarnya gitu. Mereka nggak ngerasa ada orang di situ, nggak ngeliat siapa-siapa juga gitu kan. Nggak ada hawa apapun di situ. Yowun menatap The Lord dan teringat pada malam itu. Jadi kita ini flashback sedikit ya guys. Malam di puncak Five Wise saat Yin Moha menanyakan pada Maragyom kenapa dia mempercepat waktu pertemuan mereka. Ingat kan waktu itu kan nggak dijelasin secara rinci kan. Nah di sini dijelasinnya. Jadi waktu itu kan si Maragyom cuma dikatakan kalau Maragyom pun mulai menjelaskan tapi udah aja gitu. Nah ini kita kita lanjutin di sini. Maragyom pun menjawab kalau akhir-akhir ini The Lord seperti menjauhi Maragyom. Yin Moha merasa heran karena harusnya Maragyom itu kan bawahan yang paling dipercaya The Lord karena kan selalu ada di sampingnya. Tapi sikap The Lord mulai berubah, terutama sejak dia tahu tentang perpus bawah tanah. Dan saat Maragyom sedang menjalankan misi di luar, The Lord menyuruh orang untuk mengawasinya. Merasa dia udah nggak bisa bergerak bebas dulu lagi, Maragyom mempercepat waktu pertemuannya karena ingin secepatnya mengajarkan skill Sword Demon. Mumpung masih ada waktu gitu kan, mumpung masih bisa. Intinya The Lord itu sekarang udah berubah. Karena Maragyom selalu ada di sisinya, jadi dia paling tahu gitu kan perubahan yang terjadi pada The Lord-nya. Maragyom meneruskan bahwa The Lord yang dulu sangat berbeda dengan The Lord yang Yowun tahu sekarang. Yowun bingung maksudnya gimana. Maragyom menjelaskan kalau The Lord memang berhati dingin, tapi dia sendiri tuh nggak punya ketertarikan terhadap kultus itu sendiri, jadi kayak masa bodoh gitu. Yowun nggak percaya gitu kan, karena kan The Lord yang dia tahu itu saat ini malah lebih mementingkan kekuasaannya daripada memikirkan permasalahan besar yang sedang terjadi. Maksudnya itu kan kita harus menghadapi si sekte Blade God Six Martial kan gitu. The Lord-nya kan malah kayak mengadu domba si Elder sama para Yowun, para Elder sama Yowun kan. Maragyom ngerti sih gitu kalau si Yowunnya itu nggak percaya. Yowun pun bertanya apa yang berubah dari The Lord gitu kan. Maragyom agak ragu tapi dia pun bilang kalau akhir-akhir ini The Lord itu sering berbicara pada seseorang. Yowun nanya pada siapa sih gitu kan. Maragyom menjawab pada Pangeran Chun Yujing, adiknya The Lord yang dari sekte yang sama. Yowun tambah bingung, emang apa anehnya gitu kan ngobrol sama saudara sendiri gitu. Tapi Yin Moha terkejut dan bilang kalau itu nggak mungkin dan nggak masuk akal. Yowun makin bingung dan nanya di mana nggak masuk akalnya, kan cuma ngomong sama adiknya sendiri gitu kan. Akhirnya Yin Moha menjelaskan kalau Pangeran Chun Yujing sudah mati 15 tahun yang lalu saat perang melawan Force of Evil. Yowun pun kaget. Perang 15 tahun yang lalu itu cukup terkenal. Saat itu sebenarnya kultus berusaha menutupi tentang menghilangnya Chun Inji. Tapi tetap aja ketahuan. Memanfaatkan hilangnya Chun Inji, Force of Evil pun menyerang wilayah kultus di dataran Sawin. Saat itu ketua Force of Evil King Hang Wen yang merupakan salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Jianghu bahkan sampai sekarang ya guys, dan dia udah memegang posisi 5 pendekar itu tuh, salah satu 5 pendekar terkuat itu tuh udah 30 tahun gitu, sampai sekarang tuh masih kuat gitu, yang memimpin penyerangan. Saat itu juga lah Chun Yujong mulai menunjukkan kekuatannya dan menjadi salah satu dari 5 pendekar terkuat se-Jianghu.
Di saat itu pula Chun Yu-jing mati di tangan King Hang Wen. Yowon yang shock mikir jadi The Lord itu ngomong sama hantu gitu. Maragiom bilang bukan hantu tapi ilusi. Maragiom baru menyadari hal itu setelah pertarungan di Kastil Jurkang melawan Blade God Six Marcia. Awalnya The Lord berbicara pada tembok, pohon, ataupun tempat gelap, tapi hanya kayak singkat-singkat gitu, mungkin kayak cuman oke, kayak gitu doang kali ya. Namun semakin kesini semakin parah. Maragiom merasa kalau kesehatan mental The Lord menurun drastis, bahwa ada sesuatu yang memakan kewarasan The Lord. Yowon nanya kira-kira apa. Maragiom mengungkapkan kecurigaannya, dan mereka pun menatap mayat King Bonki, jadi ada hubungannya tuh. Kembali lagi ke keadaan sekarang, Bu Churyong berusaha berbicara pada The Lord dengan hati-hati, menanyakan dengan siapa The Lord berbicara. The Lord kaget dan menatap semua orang yang ada di situ, yang menatapnya dengan tatapan khawatir. The Lord merasa heran dan bertanya kenapa mereka menatapnya begitu. Kalau ngeliat ke gua kayak gitu sih, gitu kan. Bu Churyong berbicara lagi dengan penuh kehati-hatian dan bilang kalau dia nggak yakin dengan siapa The Lord berbicara sekarang. The Lord dengan terheran-heran menunjuk pada pilar dan berteriak marah. Kalau jelas-jelas dia lagi bicara pada Master Chun Yu-jing. Semua orang yang mendengar itu syok. Semua orang tahu kalau Chun Yu-jing udah mati dan tubuhnya sudah dikremasi 15 tahun yang lalu. Saat itu The Lord mendengar Chun Yu-jing berbicara dan menertawakannya. Melihat itu The Lord tambah murka dan kembali berteriak pada pilar itu dan menyuruh Chun Yu-jing yang disangkanya Chun Yu-jing gitu kan, pilarnya, untuk keluar dari aula itu. Intinya The Lord-nya udah gila guys. Bersambung. Oke deh, sampai sini dulu ya guys. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you guys, bye-bye.